Selamat pagi pemirsa, saya Kiki Nasution akan menemani Anda dengan program informasi terkini di antaranya. Tak pakai masker, petugas sekolah SMP 1 Negeri Tanjung Balai usir pendaftar. 1 dari 3 karyawan PT Kim jadi serdang positif COVID-19. Tak pernah dapat bantuan, rumah reot warga di Tanjung Balai direnovasi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, hari kedua pendaftaran calon siswa dan siswi tahun ajaran baru 2020-2021. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Balai menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, petugas Sekolah Menengah Pertama mengusir siapa saja yang tidak menggunakan masker di SMP Negeri 1 Tanjung Balai. Hal ini dilakukan pada saat hari kedua pendaftaran siswa dan siswi di halaman sekolah. Bagi orang tua calon siswa yang mendaftar harus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan saat memasuki halaman SMP Negeri 1. Hal tersebut guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di kalangan pelajar di Kota Tanjung Balai. Masyarakat semangat, ramai, tapi jarak terus kita jaga sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu masuk, kita suruh cuci tangan, kemudian semua pakai masker, kemudian duduk harus jaga jarak lah. Tidak bisa rapat-rapat begitu. Nah, kemudian siapa yang sudah selesai, ya acara itu segera pulang. Setelah selesai pendaftaran, ya pulang. Gitu. Pendaftaran calon siswa dan siswi baru ini melalui jalur zonasi, PKH, dan jalur prestasi. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, guna mengidentifikasi penyebaran COVID-19 menjelang tatanan hidup baru, seluruh jaksa, pegawai IAD, dan honor di lingkungan Kejaksaan Negeri atau Kejari Labuan Batu menjalani rapid test yang dibantu tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten setempat. Dalam mendukung pemerintah dalam penanganan pencegahan COVID-19, Kejari Labuhan Batu menggelar rapid test bagi seluruh pegawainya yang berlangsung di Aula Kejari di Jalan SM Raja Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan rapid test ini, Kejari Labuhan Batu yang dibantu oleh tim medis Dinas Kesehatan memanfaatkan alat rapid test dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yakni menjaga jarak, memakai masker, serta menggunakan hand sanitizer. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaedi menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan instruksi Jaksa Agung Muda, bidang pembinaan, serta Kejatisu dalam rangka pencegahan COVID-19, dan dirinya bersyukur dari 68 orang yang dilakukan rapid test dinyatakan non-reaktif COVID-19. Pada hari ini, Alhamdulillah, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu sesuai dengan perintah dari Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kami telah melakukan rapid test terhadap seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, honor, satpam, cleaning service, dan semuanya. Tadi sudah ada 68 orang yang sudah dilakukan rapid test dan hasilnya patut disyukuri, semua negatif. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Labuhan Batu, Kamal Ilham, mengapresiasi pihak kejaksaan yang turut membantu pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19. Dan nantinya seluruh peserta akan diberikan surat kesehatan yang berguna untuk bepergian jika keluar daerah. Dari saya bersyukur dengan
saya apresiasi kepada Bapak Kejari yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan rapid test kepada ASN maupun honor sebanyak 68 orang. Dan ini hari hasilnya semua negatif. Nanti daftar nama-nama yang kami rapid test ini akan kami keluarkan surat keterangan bahwa staf kejaksaan sebanyak 68 orang ini nanti surat ini berguna untuk bagian beberapa daerah. Kamal pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas. Mengingat Labuhan Batu saat ini masih kategori zona kuning COVID-19. Pucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam mencegah penyebaran COVID-19, Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan rapid test massal di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, belasan pegawai dan jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara menjalani rapid test yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara. 2 orang tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri lengkap dari Puskesmas Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan pemeriksaan kepada pegawai dan jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara. Selanjutnya, dalam kegiatan rapid test yang dilaksanakan, satu persatu pegawai dan jaksa diambil sampel darahnya untuk dilakukan pengujian. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara menyampaikan bahwa dari laporan petugas medis untuk beberapa pegawai dan jaksa yang sudah dilakukan rapid test, hasilnya dinyatakan non-reaktif. Untuk rapid test ini kita merupakan program dari Kejaksaan Agung, yang mana alatnya kita dapatkan dari Kejaksaan Agung yang didistribusikan ke Kejaksaan Negeri. Nah, kebetulan kami Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara mendapatkan alat sebanyak 32 rapid, baik untuk jaksa, pegawai, security maupun tenaga honor. Namun ini tadi pelaksanaan yang sudah kita laksanakan untuk jaksa maupun pegawai, untuk honor kita susulkan. Kegiatan rapid test ini merupakan program Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan rapid test ke seluruh pegawai dan jaksa di Indonesia. Arif Sregar melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 3 orang pegawai PT Kim Deli Serdang Sumatera Utara reaktif COVID-19 dan 1 diantaranya positif COVID-19. Akibatnya seluruh kegiatan perkantoran dipindahkan ke ruangan SPBU Kim dikarenakan gedung kantor harus disterilisasi selama 14 hari ke depan. Suasana Wisma PT Kim atau kawasan industri modern di Jalan Pulau Batam Saintis Percut Setuan Deli Serdang Sumatera Utara mendadak sepi setelah 3 orang karyawannya reaktif COVID-19. Hal tersebut diketahui setelah pihak perusahaan melakukan rapid test rutin Kamis lalu. Akibatnya seluruh kegiatan perkantoran seperti pemasaran dan keuangan kini harus dipindahkan ke ruangan SPBU Pertamina selama Wisma dalam proses sterilisasi sesuai protokol penanganan COVID-19 selama 14 hari ke depan. Bahkan 1 karyawan diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Selain pegawai PT Kim, operasional tenan yang berada di Wisma seperti Bank Mandiri, Mabar, dan PGN juga harus dipindahkan. Minggu kemarin kami melaksanakan rapid test untuk seluruh karyawan PT Kim dan hasilnya adalah 3 karyawan reaktif
rapid test, ya, reaktif rapid test, dan 1 positif corona. Nah, dengan demikian maka kami harus mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID, di mana lokasi kantor setelah ada suspek corona maka harus dilakukan sterilisasi selama 14 hari ke depan. Nah, untuk itu kemarin kita sampaikan pengumuman kepada mitra industri terkait penutupan Wisma Kim, ya. Jadi yang ditutup itu adalah Wisma Kim. Wisma Kim kita tutup untuk 14 hari ke depan untuk dilakukan pembersihan. Kini 2 pegawai PT Kim yang reaktif COVID-19 dari hasil rapid test melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu pegawai yang positif COVID-19 telah dirawat di rumah sakit di Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim gabungan Satuan Reskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Kota berhasil menangkap pelaku pembunuh 2 bocah abang-beradik kandung di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Guna menyesuaikan keterangan pelaku dengan peristiwa pembunuhan tersebut, polisi langsung melakukan prarekonstruksi. Hanya dalam waktu 7 jam dari penemuan mayat bocah abang beradik yang berusia 10 tahun dan 5 tahun, tim gabungan Satuan Reskrim Polrestabes Medan bersama Polsek Medan Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah ayah dari korban. Tersangka berinisial R ditangkap petugas di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi langsung melakukan prarekonstruksi guna menyesuaikan keterangan awal tersangka dengan peristiwa yang terjadi. Tersangka diboyong ke tempat kejadian perkara di Jalan Brigjen Katamso Gang Abadi, Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara. Dari keterangan tersangka dalam prarekonstruksi sebanyak 17 adegan tersebut, terungkap motif sementara pelaku karena sakit hati. Peristiwa pembunuhan itu sendiri dilakukan pada Sabtu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kedua korban meminta dibelikan es krim pada ayah tirinya tersebut. Tersangka mengaku tidak punya uang, sehingga kedua bocah ini menyebutnya pelit dan akan meminta agar ibunya mencari ayah baru yang tidak pelit. Merasa sakit hati, tersangka kemudian menghabisi nyawa kedua korban di dalam kamarnya, kemudian membuangnya ke parit di antara 2 tembok gedung dan ditutup dengan papan triplek. Jadi rekan-rekan sekalian, kronologis awalnya pada hari Jumat, ibu daripada korban itu mengantarkan kedua ananda ini ke rumah neneknya. Kemudian yang bersangkutan berangkat kerja. Kemudian malam sekitar jam 20, anak-anak ini pulang ke rumah. Kemudian nonton TV sama bapak tirinya ini. Kemudian sekitar pukul 20, si anak ini minta ke bapaknya untuk dibelikan es. Tapi bapaknya bilang tidak punya uang. Ini baru pengakuan awal dari tersangka ya. Nah, kemudian tersangka menjawab bahwa tidak punya uang. Nah, kemudian anak-anak ini mengatakan bahwa bapaknya pelit dan dia akan meminta ibunya untuk mencari bapak baru. Itu keterangan awal dari tersangka. Sementara masih kita dalami motifnya. Apakah betul karena dia marah karena dikatakan pelit dan minta ibunya untuk cari bapak baru atau mungkin ada motif lain? Pengakuan dia itu 2 anak ini dipegang tengkuknya, kemudian kepalanya diadukan, dibenturkan. Setelah dibenturkan, si anak-anak ini jatuh menurut keterangan daripada si tersangka ini. Kemudian satu-satu dibenturkan lagi ke lantai dan dinding sebanyak 4 kali dan 5 kali. Kemudian setelah dibenturkan ke dinding, dia melihat ternyata masih bergerak. Ananda IF ini masih bergerak, sama dia diinjak dada dan perutnya. Kemudian untuk Ananda RA juga sama, setelah dia lihat, dia menginjak perutnya. Nah, setelah diinjak sama dia, kemudian dia, menurut keterangan dia cek nadinya sudah tidak ada dan nafas dari hidungnya sudah tidak keluar napas. Nah, baru yang bersangkutan membuang jenazah ini di samping sekolah ini lewat lorong sebelah rumahnya. Mungkin rekan-rekan udah lihat semua.
Tim gabungan Satuan Reskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Kota juga telah melakukan tes urin pada tersangka dan hasilnya negatif narkotika. Hasil prarekonstruksi ini akan menjadi dasar bagi petugas untuk melanjutkan penyelidikan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, Kepolisian Sektor Medan Area berhasil menangkap 6 orang pelaku tindak kriminal dalam waktu 2 hari. 6 pelaku yang ditangkap terlibat dalam kasus pencurian, perampokan, dan judi togel. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti hasil kejahatan. Dalam 2 hari, petugas Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengungkap 4 kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat di wilayah hukumnya, dengan meringkus 6 pelaku kejahatan dari lokasi terpisah. Keempat kasus yang berhasil diungkap diantaranya kasus pencurian dengan kekerasan jambret dan pelaku judi kupon jenis toto gelap. Kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku berinisial ZN warga Jalan Denai, RH warga Jalan Benteng 8, Kelurahan Denai Medan Denai JS, AS warga Jalan AR Hakim, Y warga Jalan Bromo, dan BS warga Jalan Rawa Cangkuh, Kota Medan. Perlu kami sampaikan, ini dalam jangka 2 hari kita bisa mengamankan 6 pelaku yang bermacam tindak pidana. Yang pertama, kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu ahli jamret, bongkar rumah kosong, dan juga togel. Jadi dalam jangka 2 hari kita bisa berapkan 6 tersangka. Dengan cara kita lagi giat ya, antara reskrim dengan patroli sabara kita tiap hari melakukan hunting atau melakukan patroli, ya, di mana pada wilayah kita terjadi tindak pidana, jadi cepat tertangkap. Dan dari 6 ini, dan satu merupakan residivis, satu gimana? Ya, 1 orang ada residivis, yaitu atas nama Jelani, ya, yang mana beliau sudah berulang kali melakukan jamret di wilayah Polsek Medan Area ini. Sudah 7 kali pengakuan dan juga sudah 5 kali melakukan, tertangkap menjalankan hukuman. Jadi baru 6 bulan keluar dari penjara. Untuk pelaku penjambretan, mereka selalu beraksi di tempat yang sepi dengan cara memepet korbannya dan langsung mengambil barang berharga milik korban. Sedangkan untuk ketiga pelaku perampokan melakukan aksinya saat keadaan rumah sedang kosong dan melukai korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 tersangka ini ditahan di Polsek Medan Area. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo melakukan pembahasan rancangan peraturan Gubernur Sumatera Utara terkait new normal. Pembahasan terkait ketentuan dan peraturan yang akan dilaksanakan pada tempat-tempat vital dengan mengikuti protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Karo beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah menggelar rapat pembahasan mengenai rancangan peraturan Gubernur Sumatera Utara terkait new normal. Rapat yang digelar di Aula Kantor Bupati Karo ini membahas langkah serta manfaat dan dampak yang akan terjadi jika nantinya new normal akan diterapkan di Kabupaten Karo. Menurut Sekretaris Daerah Pemkab Karo, rapat ini yang dibahas mengenai tempat objek vital yang ramai, seperti rumah ibadah, objek wisata, pertanian, serta angkutan. Dampak atau resiko yang dihadapi jika lokasi tersebut dibuka. Walaupun dengan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Kemarin kita ada disampaikan rancangan pergub sekaitan dengan new normal oleh Gubernur Sumatera Utara yang diperlakukan untuk 33 kabupaten kota, yang mana pada isi surat itu kita harus menyampaikan hasil evaluasi. Kita setelah mengevaluasi dengan yang kita undang tadi pada rapat, ada beberapa hal sekaitan dengan rumah ibadah,
pelaksanaan objek wisata, yang pertanian maupun angkutan AKDP. Dan diharapkan rapat evaluasi ini dapat memberikan gambaran atau contoh jika Gubernur Sumatera Utara memberlakukan new normal kepada 33 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Karo. Dan kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, melalui program Jaksa Sahabat Masyarakat Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan melakukan renovasi rumah kakek Usman karena tak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah Kota Tanjung Balai. Di gubuk reot inilah kakek Usman tinggal seorang diri. Kakek Usman merupakan warga Jalan Sipori-Pori, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Hampir puluhan tahun kakek Usman hidup tanpa bantuan dari pemerintah Tanjung Balai. Terkadang dirinya tidak makan dan menunggu pemberian dari jiran tetangga. Apabila malam tiba, hanya diterangi oleh lampu minyak tanah dan keadaan diperparah apabila hujan turun. Air masuk ke dalam gubuknya dan membasahi tempat tidur karena atap rumah dan dinding yang berlobang. Dengan bentuk kepedulian dan melalui program Jaksa Sahabat Masyarakat, akhirnya kini kakek Usman hidup dengan layak dan saat malam tiba tak merasakan kegelapan lagi. Selain itu, di hari tuanya, kini ia bisa menikmati air yang bersih untuk beribadah. Itulah, alhamdulillah, baiklah. Untuk kebaikannya bagi saya, untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menambah kegembiraan begitulah. Dan ya. Sebelumnya rumah kakek ini seperti ketahui tidak ada dialiri listrik dan air bersih kak ya. Sekarang gimana kak? Sekarang sudah ada. Alhamdulillah lah. Bisa agak sangat memuaskan lah kakek dapat menenteramkan untuk beribadah pun itu juga. Saya berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang telah dapat secara sukarela membantu kakek ini, kakek Usman. Jadi untuk dapat hidup lebih baik dan lebih layak. Demikian, dan harapan saya kepada kakek Usman juga artinya bisa hidup lebih baik lagi. Program Jaksa Sahabat Masyarakat adalah bentuk kepedulian Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan kepada warga yang tidak mampu. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumbut hari ini pagi ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.